Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat siang Dewan Juri yang terhormat. Dunia ini memang unik. Apa yang terjadi di masa depan kita tidak akan mengetahui hal tersebut. Dan apa yang saat ini kita miliki pastinya berbeda dengan apa yang kita inginkan pada saat masih kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Muhammad Alfarisi dari SMA Negeri 1 Purwokerto, Kabupaten Banyumas. Setiap anak pasti memiliki cita-cita yang mana pada setiap anak akan berbeda cita-citanya pada saat masih kecil dan saat ini. Pada kesempatan kali ini, saya sebagai tim pemerintah merasa setuju bahwa Dewan ini akan mengajarkan siswa untuk memiliki cita-cita yang realistis dibandingkan optimis. Seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwasanya seiring bertambahnya usia, cita-cita kita akan berbeda. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Alasannya adalah karena seiring bertambahnya usia, kita akan berubah menjadi berpikiran lebih realistis dengan dipengaruhi oleh pengalaman yang kita alami dalam kehidupan. Pikiran realistis adalah cara seseorang berpikir di mana orang tersebut mampu memperhitungkan sesuatu sesuai dengan apa kemampuannya, dan ia tidak lagi berpegang teguh kepada prinsip dan atau ideologi yang tidak relevan pada kenyataan di bagi hidupnya. Dan menurut argumen saya pada kali ini, hal tersebut membuktikan bahwasannya kondisi kehidupan seseorang tidak sama antara satu atau yang lain, yang mana kondisi inilah yang akan memunculkan realita yang berbeda antara setiap orang. Dan melihat hal tersebut, saya merasa setuju bahwa Dewan ini akan mengajarkan siswa untuk memiliki cita-cita yang realistis dibandingkan optimis. Kita tidak bisa menghilangkan rasa optimis, dikarenakan rasa optimis itu juga penting. Namun kita harus berpikir bahwasanya pikiran realistis itu harus kita kembangkan lebih lanjut, karena sebagai orang tua atau guru, pastinya kita ingin jika anak atau murid kita mempunyai masa depan yang cerah. Dan sebagai orang tua, kita pasti akan menjadi guru bagi anak-anaknya. Namun, sebagai seorang pendidik, seringkali kita merupakan satu poin penting, yakni setiap anak mempunyai kemampuan masing-masing. Kemampuan masing-masing seseorang didapatkan dari lingkungan yang berbeda satu sama lain. Hal tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah genetik, lingkungan, pendidikan, dan pengalaman yang ia miliki. Oleh karena itu, daripada kita memaksakan seseorang atau mendidik siswa kita untuk memiliki cita-cita yang tinggi dan optimis, lebih baik jika kita mendukung untuk seseorang sukses dengan apa yang ia miliki oleh saat ini. Karena dalam perjalanan menuju kesuksesan tidak hanya terdapat satu jalan, melainkan banyak jalan. Dalam suatu pepatah yang disusun oleh Alain de Lille, seorang teolog Prancis abad ke-12, yang berkata, banyak jalan menuju Roma, yang maknanya adalah untuk mencapai suatu tujuan jangan terpaku pada satu cara. Dan hal inilah yang harus ditekankan, karena sejatinya setiap anak mempunyai kemampuan yang berbeda, dan daripada membandingkan atau memaksakan seseorang untuk mempunyai cita-cita yang tinggi dan optimis, lebih baik jika kita memahami apa keunikan mereka dan memperlakukan atau mendidik mereka sesuai dengan apa yang mereka miliki. Meskipun kita mempunyai tujuan yang berbeda, menurut argumen pada saya kali ini, rasa optimis memang penting untuk kita miliki. Namun hal tersebut bukan berarti rasa optimis di asal sikap realitas. Meskipun kita mempunyai tujuan berbeda, pasti kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan tersebut. Oleh karena itu, untuk memiliki suatu cita-cita, kita harus realistis terlebih dahulu, agar kita dapat menyesuaikan dengan kemampuan yang kita miliki. Setelah itu kita menekankan sikap optimis untuk membuat kita fokus pada pencapaian diri di masa depan dan tidak terjebak oleh masa lalu. Karena rasa optimis juga dapat membuat kita agar lebih mudah untuk bangkit dan dapat lebih mengevaluasi masa lalu. Namun untuk mendapatkan rasa optimis, kembali lagi kita harus memiliki realistis terlebih dahulu, karena perasaan yang realistis akan membantumu untuk mencari solusi yang terbaik dan membantu kita untuk mencapai tujuan yang berbeda. Dan kita pasti akan berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan
yang kita inginkan. Salah satu tokoh yang berusaha mempunyai tujuan yang realistis adalah Ical Kate. Ical Kate merupakan seorang pelawak tunggal berusia 30 tahun asal kota Palu. Pada suatu acara TV ia pernah berkata bahwasanya dulu ia ingin menjadi polisi untuk memiliki kehidupan yang sukses. Tapi apalah daya, tinggi badan yang hanya 125 cm itu tidak akan membuatnya menjadi seorang polisi, dikarenakan persyaratan yang ada. Namun, ia tidak menyerah dengan tinggi badannya yang pendek. Ia dapat menjadi seorang pelawak yang terkenal karena tinggi badannya yang pendek itu, dan memenangi kompetisi nasional. Dan hal inilah yang seharusnya ditekankan kepada guru untuk muridnya, bahwasanya cita-cita yang kita miliki itu harus realistis agar cita-cita tersebut dapat sesuai dengan apa yang kita mau dan apa yang kita mampu. Dan di bawah sikap realistis ada juga sikap optimis yang harus dimiliki oleh setiap siswa agar kita dapat meraih cita-cita yang diinginkan dengan kondisi cita-cita yang dia miliki relevan dengan kondisinya atau kemampuan yang ia miliki. Dan kasus bunuh diri juga merupakan salah satu dampak yang muncul apabila seseorang mengalami kegagalan dalam suatu cita-citanya, di mana memiliki cita-cita yang tidak realistis. Sebagai Gen Z, banyak sekali anak-anak Gen Z yang punya cita-cita yang tinggi dan optimis, namun ia tidak realistis dan ia tidak memiliki tujuan yang jelas mengapa ia memiliki cita-cita tersebut. Dalam hal ini seperti kita berjalan di sebuah lembah tanpa adanya penerangan. Seseorang yang berjalan di sebuah lembah tanpa adanya penerangan pasti akan mudah terjatuh, dan hal inilah yang dialami oleh seseorang yang punya cita-cita yang tinggi namun ia tidak realistis. Dan pada ujungnya, seseorang yang mengalami kegagalan pada sebuah cita-citanya pasti ia mengalami rasanya sakit yang sangat menyakitkan. Apalagi jika ia sudah merasa optimis, ia pasti akan merasa bahwasanya aku sendiri itu layak untuk mendapatkan cita-cita tersebut. Namun, apalah daya jika ia tidak realistis atau cita-cita tersebut tidak sesuai dengan kemampuan yang ia miliki, pastinya ia akan sangat sulit untuk mencapai cita-cita tersebut. Dan hal itu yang akan membuatnya menuju jalan bunuh diri. Oleh karena itu, saya di sini yang ingin agar seseorang memiliki kehidupan yang lebih baik. Saya setuju dengan mosi kali ini dan tim pemerintah layak. Siap, terima kasih.